Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqamas samawati bighairi 'imadi. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa alladzi huwa masyhurun fi jami'il bilad. Wa 'ala alihi wa sahbihi nujum rasyadi amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu kita Ibu Puri Handayani dan teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin saya, yakni mengenai penyebab terjadinya kasus klinik. Pertama, ada pengertian klinik. Klinik ini lekat di dalam kultur Jawa dan ada juga di dalam bahasa Jawa. Klinik menurut bahasa Jawa itu artinya makna yang sebenarnya adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang hal yang dirahasiakan untuk khalayak umum. Dalam kultur Jawa ada ilmu yang disebut dengan ilmu tua, yaitu ilmu yang diajarkan kepada mereka yang sudah matang dalam kesadarannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Ilmu yang demikian ini adalah klinik. Jadi klinik itu adalah kegiatan perdukunan, entah itu pengobatan dan sebagainya, dengan cara-cara yang sangat rahasia dan sangat tidak masuk akal, tapi dipercayai oleh kebanyakan khalayak ramai. Klinik juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Dalam hal ini, percaya terhadap kekuatan gaib itu merupakan salah satu aspek dari ajaran agama, yang mana kita sebagai umat muslim dan muslimah, kita diyakini harus percaya bahwa mempercayai terhadap hal-hal yang gaib itu merupakan sebagian dari iman. Selanjutnya ada macam-macam klinik. Ini bisa teman-teman lihat ada 3. Yang pertama itu adalah ilmu gaib. Adalah cara-cara dan maksud menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di alam gaib, yaitu yang tidak dapat diamati oleh rasio dan panca indera manusia. Jadi segala hal ataupun apapun bentuknya yang tidak dapat diamati atau dirasakan oleh panca indera dan sangat tidak masuk akal. Nah, itu merupakan bagian dari klinik, dari bagian ilmu gaib. Yang kedua ada magis. Adalah suatu tindakan dengan anggapan bahwa kekuatan gaib bisa mempengaruhi duniawi secara non-kultus dan non-teknis berdasarkan kenangan dan pengalaman seseorang. Ini juga bisa termasuk ke dalam praktik-praktik ilmu hikmah. Nah, ini juga bagian magis. Jadi segala hal, jadi kekuatan gaib itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang dan duniawi. Yang ketiga ada ilmu kebatinan. Pada umumnya bermaksud untuk menemukan jalan yang dapat memposisikan manusia pada tempat yang sewajarnya di tengah-tengah masyarakat dan juga hubungannya dengan Tuhan. Jadi ilmu kebatinan ini lebih lekat kepada hubungan antara manusia atau hamba dengan Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dikenal dengan hablum minallah, atau dalam hal ilmu tauhidnya ada hadis minal khaliq. Selanjutnya ini ada dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang mana menyatakan, yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang beriman itu harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Itu maknanya. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya kasus klinik. Nah, bisa teman-teman lihat, itu ada 2. Yang pertama, pasti ialah lemahnya iman seseorang.
atau kurangnya keyakinan bahwa Allah adalah tempat meminta segala keperluan. Ini merupakan faktor utama bagi masyarakat ataupun individual pada era modern sekarang sudah tidak menggunakan akal sehatnya dalam berpikir dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Hingga mereka banyak mendatangi paranormal atau dalam Islam namanya kahin untuk mencari solusi dalam permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita kalau punya masalah itu bicarakanlah dengan baik-baik dengan seseorang yang memang kita percaya mampu memahami kondisi kita dan mampu memberi motivasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan yang telah diperintahkan Allah. Jadi jangan sampai kita salah mendatangi orang yang sehingga membuat kita lebih tersesat, lebih down, lebih jatuh. Ini juga salah satu penyebab terjadinya maraknya kasus klinik. Lemahnya iman seseorang juga itu penyebabnya bisa membuat manusia salah dalam menilai seseorang yang mampu membantu dia menghadapi masalah. Sehingga dia meyakini bahwa kahin atau paranormal itu mampu menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik agar mereka bisa menghadapi masalah yang dialami. Yang kedua, ada banyak sekali oknum kahin tadi yang membungkus dunia perdukunan dengan agama. Setiap perbuatan, entah itu kategori perdukunan, kalau sudah dibungkus agama, mereka akan lebih mudah meyakinkan seseorang yang lemah imannya agar bisa mempengaruhi mereka untuk percaya kepada mereka. Notabene bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Seperti ada salah satu ungkapan para dukun yang mengatakan, kami tak melakukan apa-apa, hanya berdoa kepada Allah dan atas ridhonya lah doa kami itu terkabul. Kita jangan sembarangan percaya kepada mereka. Karena mengapa? Tidak semua dari mereka itu menunjukkan jalan yang benar. Ini hanya merupakan topeng bagi mereka untuk berlindung, untuk meyakini klien mereka bahwa mereka memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kelebihan supaya mereka mampu, entah itu melakukan pengobatan dan sebagainya. Tidak semua orang seperti itu. Ada sebagian orang, misalkan ada Quran surah Al-Jin yang bunyinya itu alimul ghaibi fala yuziru alal ghaibi ahada. Sesungguhnya Allah itu mengetahui perkara-perkara gaib dan dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun illa man irtada, kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya minar rasul, dari kalangan rasul, wali-wali Allah dan sebagainya, dan orang-orang yang diridhoinya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasula. Dan Allah mengadakan penjaga malaikat itu di mukanya, hadapannya dan di belakangnya. Jadi ungkapan-ungkapan yang di atas itu dan semisalnya apapun itu adalah ucapan klais, itu pengalihan yang sering keluar dari mulut paranormal atau dukun. Ya tujuannya jelas, mereka berlindung di balik kata doa dan nama Allah untuk mengelabui orang lain. Akhirnya, seseorang yang lemah imannya ini percaya dan mengikuti apapun yang diperintahkan olehnya. Bahkan walaupun apa yang diperintahkan oleh si kahin tersebut sebenarnya adalah sesat. Jadi di sini makanya ada ungkapan bahwa orang yang percaya kepada seorang dukun yang membuat suatu kesyirikan, maka dia termasuk orang yang syirik. Saya yakin teman-teman sudah paham apa yang saya sampaikan. Untuk itu saya rasa cukup sekian presentasi
dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.